Sekalian gawe anu gawe video bareng-bareng, karena pakai kemerdekaan itu belum dihapus dari Undang-Undang Dasar 45, maka kita pakaikan salam kebangsaan kita 3 kali. Merdeka, 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 merdeka. Saudaraku sebangsa dan setanah air, hari ini adalah Allah mendatangkan rahmat dan berkatnya, sehingga dari bangsa yang besar terkenal di dunia, bahkan 20.000 tahun sebelum Isa Al-Masih atau Yesus dilahirkan, bangsa Jawa atau bangsa Nuswantara ini sudah merajai dan terkenal sebagai bangsa perintis, bangsa besar di seantero jagat pada saat Imperium Jawa. Maka dikatakan bangsa Nusantara ini adalah Nus, artinya adalah manusia. Sua adalah bangsa yang mandiri, antar senantiasa berhubung erat dengan Tuhan. Jadi bangsa Nuswantara adalah bangsa yang mandiri, yang senantiasa berhubungan dengan Tuhan. Oleh sebab itu, memperingati kebangkitan nasional harus dikembalikan kepada niat Allah, kepada nawaitunya untuk membangkitkan bangsa ini pada milenium kedua, atau bangsa ini pada zaman-zaman akhir. Untuk itu, coba kita mengadakan perenungan. Cobalah tidak usah resmi dengan halakoh-halakoh, dengan musyawarah-musyawarah, dengan sekumpulan teman-teman sendiri. Kita bedah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Para founding father kita termasuk Slamet Supriyadi, Panglima Petang, pendiri Petang, Bung Karno, Hajar Hussein Hasyim Asyari, kemudian Cilik Ribut yang beragama Hindu, atau Mbah Abbas Buntet yang memelopori perang melawan sekutu, sehingga dijadikan peringatan 10 November sebagai Hari Pahlawan. Beliau dengan istikharah, dengan samadinya, dengan kelembutan rangkaian ruh dan spektrum hatinya, mampu menyarikan kalimat-kalimat yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dengan kerendahan hati, meskipun banyak berkorban darah, nyawa, dan air mata, anak, keluarga, harta benda, dia tetap luruh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengaku atas berkat rahmat Allah, didorong keinginan yang luhur mengantarkan bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Masalahnya sekarang, demikian besar pengorbanan Jenderal Sudirman dan jenderal-jenderal yang lain, apakah kita sudah mengisi dan memaknai atas berkat rahmat Allah itu dan kemerdekaan itu? Kenapa demikian? Saya pertanyakan. Karena ada dulu pada zaman perang salib, lahirlah seorang tokoh
yang hebat yang melahirkan munculnya selawat-selawat burdah, selawat berjanji, dan tiba itu karena idenya Salahuddin Al-Ayyubi untuk membangkitkan semangat tentara Islam. Lalu beliau mengalahkan tentara Kristen dalam perang salib kelima kalau tidak salah. Dan dia dengan cinta kasihnya mengampuni musuh-musuhnya, tidak dilakukan pembunuhan, tapi dibiarkan merdeka dan tetap hidup berdampingan. Tetapi yang terjadi adalah saking baiknya Salahuddin Al-Ayyubi dan saking serakahnya teman-temannya sendiri, sampai sekarang suku bangsa Salahuddin Al-Ayyubi yang bernama suku Kurdi itu tidak memiliki negara, padahal dialah yang membesarkan Islam. Arab terpecah menjadi 25 negara, tidak mengadopsi dan memberikan secuil tanah kepada suku Kurdi, suku bangsa Kurdi. Akhirnya apa? Kita semua lupa akan Salahuddin Al-Ayyubi. Kita lupa jejak perjuangannya Salahuddin Al-Ayyubi. Kita lupa kebesaran jiwa Salahuddin Al-Ayyubi yang membawa panji-panji Islam dengan gemilang, dengan semangat rahmatan lil alamin. Karena tidak memiliki kemerdekaan. Maka nikmat kemerdekaan itu, kalau kita ingin mensyukurinya dengan menjaga, mengisi, merajut, meramut, menuai, dan memupuk persatuan dan kesatuan